Bahasannya tentang lanjutan dari tumbuhan. Kita membahas tentang hama dan penyakit pada tumbuhan. Apa bedanya hama dan penyakit? Nah, ini definisi dulu ya. Penyakit jelas kan, sudah jelas bahwa suatu yang menyerang suatu organisme. Bisa jadi parasit, bisa juga dari eh, tidak berfungsinya organ-organ pada organisme tersebut. Nah, sekarang ada kata yang kita perlu definisikan terlebih dahulu, hama dan ini nih, gulma. Kita sering mendengar kata-kata gulma kan, tanaman itu di sekeliling oleh gulma. Wah, padinya banyak gulmanya di sampingnya. Apa bedanya hama dan gulma? Nih, kita lihat sini. Hama saya definisikan sebagai ini, organisme yang menyerang. Menyerang tanaman, menyerang lain adalah hama. Dalam hal ini, karena kita bicara tentang tumbuhan, kita bicara tentang hama tumbuhan, organisme yang menyerang tumbuhan. Sedangkan kalau gulma itu niatannya tidak menyerang atau tidak memangsa. Contohnya hama adalah misalnya tikus, dia menyerang tumbuhan kan, menyerang padi. Sekarang kalau gulma lebih ke arah ini. Nah ini nih, tumbuhan yang bersaing untuk mendapatkan nutrisi. Misalnya ada padi, ada juga alang-alang. Jadi siapa yang gulma, siapa yang tanaman? Tergantung siapa yang dibutuhkan. Karena kita butuh padi untuk menghasilkan beras, jadi yang selain padi dan bersaing dengan padi adalah disebut gulma. Nah, sekarang kita lihat dari hama. Pembahasan pertama kita lihat hama. Misalnya gini, ini ada tanaman. Nah, ada tanaman, lalu saya anggap tanaman ini seperti tanaman kacang-kacangan dari kelompok legum. Nah, di sini kita dapat hama pertama, tadi saya udah bilang kan, hama ini, nah biasanya dia menyerang padi-padian. Tikus. Lalu ada juga yang seperti serangga. Nah, kita sebut tikus ini roden. Maka dari itu, untuk mengatasi tikus biasanya disebut rodentisida. Nah, sekarang yang bentuknya serangga bisa seperti tungau atau pernah dengar ini? Biasanya di daerah sawah ini baunya lumayan. Walang sangit namanya dan yang terkenal yang menyerang tanaman, wereng. Semua ini kelompok apa coba? Serangga, betul. Berarti untuk memusnahkannya dipakai kalau tadi rodentisida, kalau serangga, serangga itu kan insek kan bahasa Inggrisnya. Insektisida. Insektisida untuk memusnahkan serangga, rodentisida untuk memusnahkan tikus. Nah, sekarang ada satu lagi. Sering di daunan tanaman itu muncul ulat. Nah, sekarang saya tanya, ulat itu bagian kelompok hewan mana? Apakah dia reptil? Bukan kan? Apakah dia cacing? Bukan. Ulat itu adalah larva dari serangga. Jadi, bisa juga dipakai insektisida untuk membunuh si ulat tersebut kan. Nah, sekarang yang kedua, kita sudah membahas tentang hama. Sekarang kita bahas tentang gulma. Kita lihat contoh-contoh dari gulma. Gulma, kalau tadi adalah insektisida dan rodentisida, gulma bisa diperangi dengan herb. Herb itu artinya adalah tanaman. Untuk memusnahkannya, herbisida. Ah, nih. Sekarang, gulma sendiri kebagi-bagi. Saya bagi menjadi ah, tiga deh di sini. Yang pertama disebut teki, yang kedua rumput. Sering kan disalahartikan ada rumput teki. Kita lihat bedanya di mana. Yang ketiga adalah tanaman-tanaman dikotil. Loh, memang sebelumnya bukan dikotil? Bukan. Teki dan rumput ini masuk apa? Masuk monokotil kan? Jadi begini, rumput dan teki itu sama-sama sulit diberantas karena mereka biasanya, nah ini saya gambar tanaman, nah, akarnya itu sangat menjalar di bawah tanah. Ini tumbuh lagi nih. Nah, karena akarnya sangat menjalar di bawah tanah, atau batangnya pada teki adalah terbentuk
umbi di dalam, ini pada si teki, sedangkan pada rumput mempunyai stolon. Stolon ini artinya adalah batangnya menjalar di bawah tanah. Nah, jadi seperti ini. Tumbuh lagi. Karena batangnya tumbuh di bawah tanah, jadi ketika kita cabut atau kita bakar sekalipun dengan api, misalnya kita bakar dengan api, atau kita cabut ke atas, selama stolon dan umbinya masih ada dalam tanah, dia akan tetap tumbuh. Nah, berikutnya adalah dikotil. Ini tanaman-tanaman berbiji, ya berbiji belah. Misalnya ada tanaman seperti belimbing-belimbingan yang ada di daerah persawahan. Ini ada padinya. Nah, ini tanaman dikotil ini karena akarnya adalah sangat kuat, dia bisa bersaing dengan padi-padian. Karena padi akarnya serabut, jadi kurang kuat dalam mengambil nutrisi. Tumbuhannya langsungnya dikotil. Oke, nah sekarang kita lihat ada hama, ada gulma. Terakhir apa? Oh, sebelumnya kita highlight dulu. Sebelum kita beranjak ke bagian yang lain, kita definisikan hama, organisme yang menyerang tumbuhan, gulma yang bersaing untuk nutrisi. Ini definisi dari gulma dan hama. Sedangkan contoh-contoh hama adalah larva, tungau, walang sangit, wereng masuk ke dalam, bisa diberantas dalam insektisida. Sedangkan tikus, roden, itu diberantas dengan rodentisida. Sedangkan gulma itu adalah tanaman yang bersaing, bisa diberantas dengan herbisida. Nah, yang belum adalah siapa? Betul, penyakit. Kita lihat penyakit di sini. Nah, penyakit pada tanaman hampir sama seperti penyakit-penyakit yang menyerang pada hewan. Kita bagi berdasarkan sebabnya. Yang pertama, jamur. Jamur ini diberantas dengan, kalau tadi ada insektisida, dan ada juga rodentisida, ada herbisida. Jamur itu kingdomnya apa sih? Fungi. Jadi fungisida. Biasa kan kalau ada kata-kata sida, biasanya itu adalah racun. Racun untuk siapa? Racun untuk kata di depannya. Fungisida. Racun untuk si fungi. Sekarang, kalau tanaman itu diserang bakteri, nah ini gimana nih kalau diserang bakteri? Biasanya, bakteri itu disembuhkan dengan ini. Seperti pada tubuh manusia. Antibiotik. Anti artinya melawan, biotik. Bakteri itu makhluk hidup kan? Anti untuk melawan makhluk hidup, antibiotik. Contoh penyakit oleh antibiotik. Nih. Singkatan apa nih? CFVD, jangan takut. Kita lihat di sini. C-nya itu dari kata citrus. Citrus apa itu? Jeruk kan? V-nya itu dari vein. Vein itu seperti pembuluh. Pembuluh yang mana? Ada dua kan pembuluh, phloem dan xilem. P-nya itu menunjukkan bahwa dia adalah phloem. D-nya, biasanya kalau ada penyakit, belakangnya D itu pasti disease. Nah, sekarang kita balik bacanya kalau bahasa Inggris. Dari bawah ke atas. Disease, phloem, vein, citrus. Penyakit yang menyerang phloem pada tumbuhan jeruk. Jadi yang serang adalah si phloem ini. Itu contoh penyakit pada yang disebabkan oleh bakteri. Berikutnya, penyakit disebabkan oleh virus. Nah, ini yang unik nih. Singkatan lagi, betul. Nah, kalau antivirus, virus apa? Oleh antivirus kan. Nah, biasanya tanaman yang kena virus itu kalau dia tidak membuat suatu sistem kekebalan, tapi biasanya tanaman itu langsung mati begitu kena virus. Kita menyemprotkan zat-zat antivirus. Nah, sekarang salah satu contohnya adalah ini, TMV. Lagi-lagi kita coba singkatannya ya. Kalau ada singkatan, kita coba perhatikan kata per katanya. T itu adalah tobacco. Nah, sekarang M-nya itu adalah mosaik. V-nya itu, kalau tadi adalah disease, sekarang virus. Tobacco, mosaik, virus. Bacanya lagi-lagi, kebalik. Virus yang menyerang virus yang berbentuk mosaik yang menyerang tembakau. Jadi gimana sih tobacco mosaic virus ini? Jadi begini nih. Kalau ada tanaman, tembakau itu diambil daunnya kan? Nah, seperti ini. Ini daun yang normal. Dia ada semacam bercak-bercak. Bercak-bercak ini berbentuk mozaik atau seperti agak acak. Nah, itulah disebut tobacco mosaic virus.
menyerang tanaman tembakau. Berikutnya ada lagi yang alga. Nah, alga ini biasanya menyerang tanaman air. Nah, sekarang kita lihat. Saya tadi bilang tentang virus. Virus TMV, Tobacco Mosaic Virus. Ini adalah, nah saya tulis ini, virus yang pertama kali diidentifikasi. Artinya apa? Pada zaman dahulu, ketika terjadi penyakit tobacco mosaic virus, para petani itu tidak tahu apakah ini penyakit disebabkan oleh bakteri atau oleh cuaca. Dan ketika sudah dicobakan antibakteri atau antibiotik, dia tetap ada. Dan itulah ditemukan pertama kali ada organisme atau hampir seperti organisme yang tidak hidup, yaitu si virus. Oke, lagi-lagi saya coba kembalikan reviewnya. Ini adalah fungisida untuk penanganan jamur dan antibiotik untuk penanganan pada bakteri. Contohnya adalah si ini, CVPD. Contoh dari penyakit disebabkan oleh bakteri. Penyakit disebabkan oleh virus adalah ini, TMV, Tobacco Mosaic Virus. Dan Tobacco Mosaic Virus sendiri adalah unik karena dia merupakan virus yang pertama kali diidentifikasi. Oke, sekarang kita cukupkan materi tentang hama dan penyakit pada tumbuhan. Materi ini sebenarnya sangat mudah, tinggal dibaca dan kita bisa memperluas pengetahuan tentang penyakit-penyakit apa aja yang ada di tumbuhan. Hanya satu kunci, baca-baca.